Hadirin malaikat Allah SWT, Masya Allah, hidayah ini perkara yang sangat mahal. Dan hidayah ini adalah pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dulu pernah ada zaman di mana hidayah yang Allah turunkan itu begitu besar, kayak matahari terbit dari ufuk timur, sehingga seluruh dunia terang benderang. Itulah zamannya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu zamannya para sahabat. Tapi kemudian terjadi kemerosotan hidayah. Setelah hidayah itu merosot, apa yang terjadi? Manusia itu terseret oleh fitnah-fitnah, sehingga tidak tahu lagi hak, tidak tahu lagi batil. Manusia hidup dalam keadaan ghaflah, lalai. Sedikit sekali ingat kepada Allah. Manusia sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga sedikit waktu untuk memikirkan akhirat yang selama-lamanya. Fitnah terus bertubi-tubi datang. Digambarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Takunu fitanun kamislil lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Takunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, akan datang fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Kalau malam sudah datang gimana? Gelap semua. Akan datang fitnah yang membuat jagat ini gelap semua. Saking gelapnya jagat itu, banyak orang yang pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Naudzubillah. Sore masih beriman, pagi sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Agamanya dijual dengan harta benda dunia. Masih datang lagi fitnah lagi. Sampai puncaknya adalah fitnahnya Dajjal. Zaman Dajjal ini begitu berat sekali. Kekuasaan dunia ini Allah berikan kepada Dajjal. Ekonomi semua diserahkan oleh Allah pada Dajjal untuk menguji manusia. Siapa yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Orang kaya tidak mau ikut Dajjal langsung jadi miskin. Orang miskin ikut Dajjal langsung jadi kaya. Sehingga dalam beberapa riwayat dikatakan pada zaman Dajjal ini, orang Islam yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang saja. Yang lainnya terkena fitnahnya semua. Naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita, selamatkan kita dari fitnah yang begitu. Hadirin muliakan.
Jadi kita ini menghadapi zaman yang tambah hari tambah berat. La ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak akan datang satu masa kecuali setelahnya lebih berat lagi. Jangan kamu berharap pada zaman lebih ringan, tambah berat lagi itu zaman. Ujian tambah berat lagi. Maka kita ini harus hati-hati semuanya kan. Zaman tambah berat, fitnah tambah banyak, jagat tambah peteng. Nah ini kalau hidayah ini tidak betul-betul besar di dalam hati kita, oh kita bingung di jalan. Nah mulaikan Allah Ta'ala, awal dari semua fitnah ini datang kepada umat ini, awalnya itu kapan? Awalnya adalah dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar kepada umat ini melebihi wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ibaratnya zaman Nabi masih hidup itu jagat itu padang jinggelang, terang benderang. Tapi begitu Nabi wafat itu langsung rep, gelap semua jagat. Sehingga orang-orang yang tadinya beriman tuh banyak yang goncang dengan wafatnya yang mulia Nabi Agung SAW. Bahkan sebagian murtad. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu kena musibah, ingatlah, tidak ada musibah yang lebih besar kepada umatku melebihi kematianku. Nah, melainkan Allah Ta'ala, Nabi mengatakan kurang lebihnya, kalaupun Dajjal datang, kalau Dajjal datang sedangkan Nabi masih ada, anak-anak kecil pun akan melempari batu, gak akan mau percaya sama Dajjal. Tapi akhir zaman, umat dalam keadaan lemah, maka ketika Dajjal datang, berbondong-bondong manusia itu pada ikut Dajjal. Sampai Dajjal ngaku Tuhan pun orang-orang juga percaya, iya Tuhan, Tuhan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, musibah terbesar bagi kita ini, kalau kita mau merenung, adalah wafatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Alangkah indahnya zaman dulu, kan? Umat ditunggui oleh Nabi, dipimpin langsung oleh Nabi. Nabi mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya langsung dibimbing oleh Allah. Jibril hari-hari datang memberikan bimbingan kepada Nabi. Alangkah indahnya zaman itu. Zaman itu sudah tidak ada lagi. Sayyidina Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi datang ke Madinah, saya lihat segala sesuatu jadi terang semua. Ketika Nabi wafat, saya lihat segala sesuatu jadi gelap semua. Nah, melainkan Allah Ta'ala, utusan Allah di tengah-tengah umat pada waktu itu.
Berita-berita langit berdatangan tiap hari. Tidak ada masalah khilafiyat nggak ada. Semua kembali pada Nabi. Kalaupun ada khilafiyat yang diizinkan oleh Nabi, tiba-tiba Nabi telah dipanggil oleh Allah. Ujian untuk umat ini. Namuliakan Allah SWT. Syekh Namul Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, berjumpa dengan Nabi satu detik saja itu adalah lebih baik daripada mujahadah 1000 tahun. Para sahabat jadi sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi itu. Kalau perjuangannya orang belakang masih bisa berjuang kayak para sahabat, pengorbanannya orang-orang belakang juga korban, tapi nggak bisa ini ditandingi sahabat ini karena mereka telah berjumpa langsung dengan Nabi. Orang itu begitu berjumpa kepada Nabi, walaupun 1 menit dalam keadaan iman, langsung radhiyallahu ta'ala anhu, dia jadi wali langsung malaikat. Masya Allah malaikat. Tapi masa itu telah berlalu, kita tidak mengikuti lagi. Tetapi Allah SWT yang Maha Rahman yang Maha Rahim memberikan kepada kita umat akhir ini amalan-amalan sebagai gantinya kita kehilangan Rasulullah itu. Apa itu? Yang pertama kali, kita mesti mencintai Rasulullah dari lubuk hati kita. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau. Allahumma amin. Minimalnya tanda cinta Nabi itu dengar nama Nabi itu gembira. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang kok mendengar nama Nabi tidak terkejut, itu termasuk sendablek-ndableknya makhluk di dunia ini. Itu sudah ndableknya itu tidak karuan. Itu bahaya besar telah menunggu dia. Nah, mulaikan Allah Ta'ala mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Banyak baca cerita-cerita mengenai kehidupan Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, perjuangan Nabi, sayangnya Nabi kepada umat. Ini senantiasa kita baca, kita dengar, sehingga timbul kecintaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Dialah manusia yang dikirim oleh Allah untuk menjemput kita menuju surga Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kepada Nabi, akhirnya cinta kepada apa saja yang berkaitan dengan Nabi, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi, cinta dengan keluarga Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi, cinta dengan umat Nabi. Ini semua adalah bagian daripada cinta kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Nabi, mesti cinta kepada sunnahnya, mesti cinta kepada umatnya, mesti cinta kepada perjuangannya. Tidak mungkin tidak. Orang cinta kepada Nabi, tidak cinta pada sunnahnya, itu adalah kebohongan. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala. Kemudian gantinya yang kedua,
supaya kita ini walaupun gak pernah ketemu Nabi masih nyantol dengan Nabi, masih ikut Nabi. Apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, maka berarti mencintai Nabi. Barang siapa mencintai Nabi, akan ke surga bersama Nabi. Maka menghidupkan sunnah ini penting, mereka. Sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi maksudnya amal-amalan Nabi itu semua kita usahakan betul-betul. Berpakaian dengan cara Nabi, tidur dengan cara Nabi, ke masjid dengan cara Nabi. Akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada berbuat jahat, ditolak itu perbuatan jahat itu dengan berbuat baik. Insyaallah malaikat. Nah, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah dalam urusan ibadahnya, sunnah dalam urusan dakwahnya, sunnah dalam urusan akhlaknya, Masya Allah malaikat, maka dijamin kita akan bersama beliau nanti di akhirat. Kemudian malaikat, supaya kita ini nyambung dengan Nabi itu, banyak selawat kepada Nabi. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang paling dekat kepada aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca selawat kepada aku. Apalagi hari Jumat, malam Jumat, banyak baca selawat ini, waktu baca selawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Maka kalau baca selawat itu dengan penuh ta'zim, penuh adab, karena bacaan selawat kamu itu akan ditampakkan pada Nabi. Kalau baca selawat dengan lalai, dengan ngantuk, itu nanti kalau ditampakkan kepada Nabi, apa Nabi tidak gimana? Nanti saya khawatir Nabi tidak suka. Insyaallah malaikat. Ini supaya kita ini kumpul dengan Nabi walaupun kita sudah tidak pernah melihat Nabi. Yang pertama apa? Cintai Nabi. Yang kedua, pegang sunnah-sunnah Nabi. Ketiga, banyak selawat pada Nabi. Insyaallah malaikat. Kita ingin berubah sekarang ini juga. Orang ini semulaikan, kalau sudah fitnah itu banyak itu perasaannya biasa aja. Seperti petani, petani ke sawah kena lumpur, kena telek, kena kletong, sudah nggak peduli, biasa aja petani. Tapi kalau orang yang pakaiannya bersih gitu, kena lumpur dikit langsung dia sedih. Lah begitu juga manusia itu kalau sudah banyak kena fitnah, perasaannya itu sudah enak aja, gak apa-apa, biasa. Padahal itu saking parahnya. Seperti orang kalau sudah sakit, sakitnya sudah keras sekali, itu malah nggak merasa sakit. Kayak orang sudah stroke tuh malaikat, tangannya nggak bisa digerakkan, kakinya digerakkan, bahkan tangannya, kakinya itu karena sudah saking parahnya. Disunyuk api pun juga nggak terasa, diiris pun nggak terasa, karena sudah sakitnya sudah parah.